Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Herawati Sianingrum dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada hari Minggu 25 Juni 2023, saya telah melaksanakan soft skill tahap 2, yang mana video ini merupakan bagian dari penugasan setelahnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang my action plan yang telah saya cantumkan dalam tabel lembar kerja seperti ini. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jadi saya memiliki karir impian sebagai seorang guru bahasa Inggris yang profesional di jenjang SMP. Oke, langsung saja kita menuju ke poin yang pertama, yaitu ada karakter, sifat, atau kebiasaan menjadi seorang guru. Yang pertama adalah sabar. Cara saya meningkatkan sifat-sifat sabar ini adalah dengan tidak langsung bereaksi negatif seperti marah, jengkel, ataupun kesal apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan saya. Saya mencoba untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi sehingga saya bisa memahaminya kenapa hal itu bisa terjadi. Untuk yang kedua adalah kreatif. Sebagai seorang guru, nantinya kita juga akan dituntut untuk kreatif dalam menciptakan materi atau pembelajaran, sehingga kelas tidak membosankan dan lebih menyenangkan. Sehingga siswa-siswi juga jadi lebih mudah menerima materi apa yang kita sampaikan dan juga semangat belajar ketika di dalam kelas. Untuk yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini dibutuhkan oleh seorang guru, yaitu karena ketika kita memiliki komitmen yang tinggi, kita juga bisa menjalani profesi itu dengan lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Kemudian untuk pendidikan, poin kedua adalah pendidikan. Sebagai seorang guru, tentu saja kita harus memiliki gelar SPD, yang mana saya harus menyelesaikan S1 ini dalam 2 semester terakhir. Saya mentargetkan kepada diri saya untuk segera menyelesaikan skripsi dalam 2 semester terakhir, dan saya berharap kepada diri saya untuk segera menyelesaikannya dalam pertengahan tahun 2024. Kemudian setelah itu saya akan melanjutkan ke PPG, melanjutkan untuk kuliah PPG selama 2 semester juga. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini bukan hanya materi terkait bahasa Inggris, tetapi juga seperti pengetahuan tentang karakter siswa. Ketika saya mengetahui berbagai macam karakter siswa, saya bisa lebih mudah bersikap dan menghadapi siswa-siswi yang beraneka ragam di suatu kelas nantinya. Kemudian pengetahuan tentang teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Karena menurut saya, pada dasarnya menjadi seorang guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mendidik siswa-siswi agar memiliki akhlak yang baik. Kemudian pengetahuan tentang perkembangan potensi para peserta didik. Dengan saya mengetahui potensi setiap anak, saya jadi bisa mengarahkan terkait hal apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah informasi. Informasi yang menunjang untuk menjadi seorang guru adalah informasi terkait teknologi. Bagaimana caranya saya menerapkan teknologi yang kreatif dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada juga informasi terkait standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu. Ketika saya mengetahui 3 hal tersebut, saya jadi tahu teknik dan proses seperti apa yang akan saya lakukan di suatu kelas tersebut, sehingga saya bisa mencapai target pembelajaran. Kemudian, poin yang selanjutnya adalah keterampilan. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun, baik kepada siswa, wali siswa, ataupun sesama pendidik. Ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan siswa di kelas, kita harus lebih aktif dan tentunya sopan, karena itu artinya kita akan menjadi contoh atau panutan bagi para siswa dan siswi. Kemudian keterampilan beradaptasi di lingkungan kerja. Karena ketika menjadi seorang guru, kita bukan hanya dihadapkan pada anak-anak, tetapi juga tentang lingkungan sekitar yang ada di sekolah tujuan tempat saya bekerja nanti.
Kemudian keterampilan yang terakhir adalah keterampilan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas, karena zaman udah semakin maju, sudah semakin berkembang, dan sudah banyak teknologi yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada nilai-nilai yang harus dijunjung atau dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah percaya diri. Ketika seorang guru mengajar dengan percaya diri, tentu saja siswa-siswi yang melihatnya itu juga akan percaya bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar. Kemudian selanjutnya adalah amanah atau bertanggung jawab. Karena sebagai seorang guru kita kan sudah dititipkan oleh para orang tua ketika anak-anaknya berada di sekolah gitu. Jadi kita memiliki amanah untuk mendidik mereka dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah tekun. Tekun di sini adalah karena menurut saya sebagai seorang guru itu bukan hanya sebuah profesi, tetapi lebih dari itu, karena kita seperti diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak bangsa gitu. Jadi kita harus tekun dalam mengajarkan nilai-nilai kepribadian yang baik kepada mereka, dan juga tekun dalam tekun dalam membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak juga lebih mudah dalam menerima materi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.